besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama, katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami mau angkat pujian kami Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, ya Tuhan. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Saya persilakan jemaat katakan saja dari depan. Silakan jemaat saja yang memuji Tuhan. Suara pujian, ku beri kemuliaan dan hormat. Mari bersama-sama katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, katakan, ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan hormat, ku angkat suara pujian. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri, katakan, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, katakan, sebab Kau besar Tuhan. Oh, sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Tuhan, Kau yang bertahta Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. perbuatanmu ajaib. Yesus, Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Mari kita semua sama-sama tinggikan Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti. Sekali lagi katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dia, mari kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kiramaya rasyine alalaya rasyine
sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak disembah Tuhan. Kami berikan persembahan kami Tuhan, pujian kami Tuhan, hormat kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, GBI Semarang Indah Tuhan. Kami bersatu hati untuk memuji-Mu Tuhan. Kami bersatu hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan atas gereja kami Tuhan. Hanya Engkau yang bertahta, hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua sembah Dia. Mari kita semua sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan melalui penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang memimpin Tuhan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Semuanya semangat, amin, buat memuji Tuhan. Ada satu nama Bapak Ibu sekalian yang dahsyat dan luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang hebat. Namanya Yesus Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari kita bersama-sama belajar lagu ini dari depan lagi. Nama yang dahsyat, Yesus. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari angkat tangan kita sama-sama. Besar namamu, mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu
berdiri Bapak Ibu sekalian. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernapas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan, woo! Sorakan, woo! Sorakan, haleluya! Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Nama-Mu dahsyat Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari Bapak Ibu sekalian kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mulia, Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Mulia,
yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh mulia, mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di mari kita mau angkat tangan kita sama-sama katakan. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Engkau mulia Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah tatap muka ya. Dan bersyukur hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan. Kesempatan kita mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Dan tema yang Tuhan mau kita dengar pagi ini adalah menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Ayat mas kita pagi ini adalah Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca dengan keras bersama-sama satu ayat ini ya. Ya, satu ayat ini kita baca dengan keras semua Bapak Ibu bersama saya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saudara, mari buka suara saudara, baca firman Tuhan seperti menabur benih dalam hati Bapak Ibu. Jadi jangan diam, tolong buka suara untuk kita membaca ayat ini ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga hati kita dengan segala
kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan artinya dengan sungguh-sungguh, dengan serius ya, dengan tidak main-main menjaga hati kita. Nah, mengapa penting kita menjaga hati kita? Tadi Amsal 4:23 berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya dalam hati yang terjaga itu akan terpancar kehidupan. Kehidupan itu apa, saudaraku? Ya, kehidupan itu ya kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan, kedamaian, ketenangan, kepuasan, kesenangan itu akan memancar dari hati kita. Pancaran kehidupan. Hal-hal yang membawa hidup dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya saudaraku, kalau tidak dijaga hati kita ini, tidak dijaga sungguh-sungguh, yang memancar bukan kehidupan. Ya, kalau bukan kehidupan artinya apa? Yang memancar ya kematian. Saudaraku, ya. Dan kematian itu apa? Kesedihan, kepahitan, ya, kesengsaraan, penderitaan, kehancuran, kegagalan, keputusasaan, itu adalah pancaran-pancaran kematian yang akan keluar dari hati yang tidak terjaga. Ya. Nah, mari kita melihat contoh hati yang tidak terjaga itu seperti apa. Ada dua contoh yang saya mau berikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Kain. Ya, Kain, kita baca kisahnya dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi ini Kain dan Habil adiknya membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habil diterima, persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Ya. Dan kita lihat, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Sangat panas, ya. Hati yang panas itu gambaran dari hati yang tidak terjaga. Dan mukanya menjadi muram, kesedihan. Muka muram itu kan tanda kesedihan, tanda tidak bahagia, tanda tidak senang. Jadi orang yang tidak menjaga hatinya itu akan panas, hati panas, ya. Hati panas dan muka muram itu pancaran hati yang tidak terjaga. Pancaran kematian. Hati panas itu kematian, ya. Muka muram itu juga kematian, bukan kehidupan, ya. Kehidupan itu hati yang damai, muka yang riang, itu kehidupan. Ini Kain memancarkan hati yang memancarkan kematian, yaitu hati yang panas. Ya, panas, marah, dendam, pahit hati, dan mukanya menjadi muram. Tapi tidak berhenti dari situ. Ayat berikutnya berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi Tuhan tahu ini hati Kain tidak beres, tidak dijaga dengan baik. Dan Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, orang kalau hatinya tidak beres, pasti mukanya juga tidak enak, ya. Mukanya tidak riang, tidak gembira, mukanya murung, sedih, muram, ya. Pahit, mukanya juga kecut. Saya percaya kalau hati kita terjaga, muka kita itu tidak muram. Kalau tidak muram apa glowing, saudaraku, ya. Memancarkan cahaya kegembiraan, cahaya kebahagiaan, cahaya kesenangan. Tapi kalau tidak glowing, ya muram, ya. Apa? Mukanya kalau muram tuh gelap gitu. Mukanya, wajahnya suram, ya, gelap. Terus ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri, ya, tidak akan glowing jika engkau berbuat baik? Jika hatinya baik, mukanya berseri, bukan muram, bukan murung, ya, tapi glowing, berseri.
Ya, muka yang berseri kan glowing, saudaraku. Ya, jadi anak-anak pemudi-pemudi ini ya, kalau ingin punya muka yang glowing, jaga hati ya, tidak hanya pakai masker atau pakai lotion, bagaimana supaya mukanya bisa glowing ya, tapi terutama jaga hati dari dalam. Istilahnya inside beauty ya, inner beauty ya. Tidak hanya jasmaninya yang glowing, tapi rohaninya glowing, hatinya glowing, mukanya juga akan glowing ya. Ini rahasia firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi Tuhan ingatkan, kalau orang mukanya muram, hatinya panas, itu dosa sedang mengintip di depan pintu. Artinya dia sedang tergoda untuk berbuat dosa. Dosa apa selanjutnya? Ya itu tergantung kita. Kita mau lakukan apa? Tetapi Tuhan berkata, ia sangat menggoda, dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, jadi anak-anak Tuhan, kalau hatinya panas, mukanya muram, ya itu dosa sedang menggoda di depan pintu, tapi firman Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya, harus bisa mengatasi godaan dosa, godaan untuk berbuat dosa, dari hati yang panas dan muka yang muram. Ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka tiba di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ya, jadi dosanya tidak dikuasai, tidak dikalahkan, tapi dosa itu mengalahkan Kain ya. Sehingga Kain tiba-tiba tidak bisa mengendalikan diri, memukul adiknya Habil lalu membunuh adiknya. Jadi serius saudara ya. Kelihatannya hati yang muram, hati yang panas, muka yang muram itu ya tidak salah ya, tidak kelihatan, tapi dampaknya berbahaya. Ya, hati yang panas, muka yang muram itu dampaknya membawa pembunuhan. Pembunuhan, barangkali ini pembunuhan yang pertama, Kain membunuh Habil, pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi ya. Kakak tega membunuh adiknya. Itulah hati yang panas ya. Bisa saja kakak tega membunuh adiknya tidak secara jasmani, mungkin membunuh ekonominya, ya menghancurkan ekonominya. Mungkin membunuh keluarganya, berantakan, tidak harmonis ya, dengan perbuatan-perbuatan, dengan gosip-gosip ataupun dengan kebohongan-kebohongan yang dilontarkan kepada keluarga adiknya ya. Jadi terjadi pembunuhan baik jasmani maupun rohani. Ini contoh pertama dari hati yang tidak terjaga ya. Tapi saya akan memberikan contoh yang kedua yang dampaknya lebih serius dari sekedar pembunuhan. Contoh yang kedua adalah Musa. Kita tahu Musa seorang hamba Tuhan yang besar. Tetapi ketika dia tidak menjaga hatinya, ya akibatnya luar biasa. Bukan baiknya, jeleknya ya. Luar biasa buruknya. Kita baca dalam Bilangan 20 ayat 8, 11 dan 12. Firman, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Perhatikan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Katakanlah ya. Jadi Musa dan Harun, Musa disuruh berkata-kata kepada batu. Hai batu, kamu mengeluarkan air ya. Dan batu itu akan memberi air. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Akan memberi air yang sangat banyak, cukup untuk diminum jutaan orang dan ternak mereka yang juga mungkin jutaan jumlahnya. Akan cukup. Firman Tuhan katakan kepada gunung itu.
Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu. Tidak mengatakan tapi memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tuhan berkata, Musa ngomong, bicara, berkata-kata kepada batu itu supaya batu itu mengeluarkan air ya. Tapi Musa saat itu yaitu hatinya sedang jengkel, sedang emosi, sedang marah, sedang ngamuk, saudaraku. Ya, sedang tidak senang dengan umat Israel yang keras kepala. Jadi bukan berkata-kata, tapi dia mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya dan memukul batu itu dengan tongkatnya itu. Memang hasilnya sama. Batu itu mengeluarkan air yang sangat banyak sehingga cukup ya untuk diminum jutaan orang dan jutaan ternak yang mereka bawa. Tetapi dampaknya berbeda. Ya, Tuhan tidak suka kepada Musa atas perbuatannya itu. Tetapi firman Tuhan kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kamu tidak akan masuk tanah Kanaan. Kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi ini akibat yang luar biasa. Membuat Musa yang tidak menjaga hati kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa. Kehilangan keselamatan untuk membawa umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, gambaran dari kerajaan surga. Jadi gara-gara tidak menjaga hati, tidak mengalami tanah Kanaan. Tidak mengalami berkat Allah yang luar biasa. Tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena tidak menjaga hatinya. Membiarkan hatinya marah, hatinya emosi, ya, hatinya ngambek, hatinya tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang katakanlah, tapi malah dipukul dengan tongkat ya. Memang airnya sama-sama keluar, tapi Tuhan tidak suka dengan perbuatan Musa. Jadi hati-hati saudara ya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, akibatnya apa? Kematian tadi ya. Kain membunuh Habil, pembunuhan. Dan yang kedua kita melihat Musa tidak masuk tanah Kanaan, tidak bisa membawa umat Israel keluar dari Mesir, tetapi tidak bisa membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena itu mari kita belajar menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjaga hati kita? Ya, Tuhan bilang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Nah, kita mau menjaga hati kita. Bagaimana, saudaraku? Kita baca satu ayat lagi, Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ini. Jadi Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Kalau mau menjaga hatimu, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan atau kedamaian. Ya, jadi kalau kita mau menjaga hati kita, maka kita akan mendapat ketenangan, damai, ya, ketenangan, kedamaian. Dan damai adalah sukacita yang terpendam. Ya, itu damai. Damai adalah sukacita yang terpendam. Kalau sukacita adalah damai yang memancar. Jadi orang kalau hatinya damai, mukanya akan glowing. Mukanya akan berseri-seri, mukanya akan bersinar. Tapi kalau orang hatinya panas, mukanya murung, muram, ya. Mukanya
peteng gitu, rai peteng ya saudaraku. Hati panas, rai peteng, mukanya gelap, mukanya suram karena hatinya panas. Tapi kalau ada orang hatinya tenang, hatinya damai, itu otomatis mukanya berseri-seri, wajahnya glowing, saudaraku. Ya, itu sudah hukum Tuhan, hukum alam, ya, hukum rohani. Orang yang hatinya damai, ya glowing, mukanya berseri. Bahkan hati yang damai, apalagi damai kan sukacita yang terpendam, hati yang sukacita, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, ya, obat yang paling manjur. Artinya akan memancarkan kesehatan yang baik, ya, akan memancarkan kesembuhan. Hati kita memancarkan kesehatan, kesembuhan dalam hidup kita. Nah, dikatakan Tuhan ingin kita belajar dua hal dari Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Ya, menjaga hati kita yang pertama lemah lembut dan yang kedua rendah hati. Mari kita lihat lemah lembut dan rendah hati yang harus kita jaga ada dalam hati kita. Lemah lembut, saudaraku, ya. Bahasa Inggrisnya meekness. Meekness pakai M, ya. Meekness, lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan kelemahan. Ya, tulisannya hampir sama. Lemah lembut, meekness. Kalau kelemahan, weakness pakai W. Weakness, ya. Hampir sama, meekness dengan weakness, tapi artinya berbeda sama sekali, ya. Kalau meekness itu lemah lembut dan weakness itu kelemahan, ya. Nah, meekness itu apa? Kelemah lembutan itu apa? Dalam bahasa Inggris definisinya seperti ini. Lemah lembut, meekness is a character which has the power to take revenge but never does so. Artinya lemah lembut adalah karakter yang punya kuasa untuk membalas tapi tidak mau melakukannya. Itu lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu bukan lemah, bukan. Orang yang lemah lembut itu punya kekuatan, punya kuasa. Ya, punya kuasa untuk membalas. Tapi orang itu tidak mau melakukannya. Punya kuasa, tapi tidak mau menggunakannya. Lain dengan orang yang memang tidak mampu membalas, ya mungkin dia disolimi, tidak bisa membalas, itu lemah. Ya, dia disakiti tapi tidak bisa membalas. Ya, dia dilukai tapi tidak bisa membalas, itu bukan lemah lembut, itu lemah. Tapi lemah lembut itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas, tapi tidak mau melakukannya. Ya, tadi contohnya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melaksanakan kelemah lembutannya. Mari kita baca dalam Matius 26 ayat 51, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ya, di sana dikatakan, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkan kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ya, ini Petrus, ya. Jadi menghunus pedang, menetak telinga hamba imam besar sehingga telinganya itu putus. Ya, lalu telinga itu diambil dari tanah oleh Tuhan Yesus dan ditempelkan kembali. Tapi ada satu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dalam Matius 26 ayat 53 Tuhan Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ya, jadi Petrus berusaha membantu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak usah membantu. Apa kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat supaya membantu aku? Bisa. Tuhan Yesus kalau mau bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu dia mengalahkan hamba-hamba imam besar itu, rombongan kekuatan imam besar. Bisa.
tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Jadi dia punya kuasa untuk membalas, punya kuasa untuk melawan, tapi dia tidak mau melawan. Itulah lemah lembut, saudaraku. Jadi bukan lemah, bukan tidak mampu. Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus bisa ya untuk melawan hamba-hamba imam besar itu, untuk mendatangkan 12 pasukan malaikat, ya. 12 pasukan malaikat, kalau satu pasukan malaikat itu 50 orang, berarti 500 lebih malaikat akan turun di Taman Getsemani untuk membantu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena aku lemah lembut, kata Tuhan. Lemah lembut, meekness. Ya, a character which has the power to take revenge. Punya kuasa untuk membalas, but never does so. Tetapi tidak mau melakukan. Itulah kelemah lembutan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara disakiti orang lain atau dirugikan orang lain, saudara punya kuasa tetapi tidak mau membalas orang itu namanya saudara lemah lembut, ya. Bukan lemah. Kamu kok enggak mau balas toh? Balas 2 kali, 3 kali lipat. Kalau dia sudah merugikan kamu 1 juta, balas biar dia rugi 10 juta, ya. Itu ya bukan lemah lembut, kalau itu sih biasa, ya. Orang membalas kejahatan dengan kejahatan itu biasa. Tapi Tuhan berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas kejelekan dengan kejelekan, ya. Serahkan kepada Tuhan yang membalas segala-galanya. Ya, serahkan saja kepada Tuhan dan lihatlah nanti bagaimana Tuhan bertindak untuk membela saudara, ya. Saudara tidak usah membela diri saudara sendiri, biar Tuhan yang membela saudara dan bertindak menghadapi orang-orang yang telah menyakiti saudara. Itulah orang yang lemah lembut tadi. Ya, jadi Tuhan berkata, belajar daripadaku, jaga hatimu, tetap lemah lembut, dan engkau akan mendapat ketenangan atau kedamaian dalam hatimu. Dan hidupmu akan bahagia, berseri-seri, dengan wajah yang glowing, ya, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan kita semua. Itu yang pertama, ya. Lemah lembut. Yang kedua, rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati is a character which has something to push off but never does so. Artinya rendah hati itu sebuah karakter yang memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi tidak mau membanggakannya, tidak mau melakukannya. Dia punya sesuatu. Mungkin dia orang paling kaya saat Semarang ini, ya. Uangnya tidak ada serinya, tidak bisa dihitung, ya. Triliunan gitu. Tapi dia tidak pernah membanggakan dirinya orang kaya, tidak sombong, saudaraku, ya. Jadi dia rendah hati. Meskipun dia, ya, rumahnya bagus, mungkin paling mewah sak Semarang, tapi tidak pernah membanggakannya, ya. Kadang-kadang orang membanggakan sesuatu dengan terselubung. Misalnya dia punya rumah yang paling mewah di kota Semarang, tapi dia bilang begini, ayo Pak, mampir ke rumah saya, bukan, ya, lihat dong sekali-kali gubuk saya yang sederhana, ya. Dia, ayo mampir ke gubuk saya yang sederhana, gitu. Ya, menyebutnya bukan rumah mewah, gubuk sederhana, ya. Tapi dalam hatinya, nanti kamu tahu seperti apa rumah saya, rumah yang paling mewah sak Semarang, ya, dalam hatinya. Tapi berkatanya, kamu nanti mampir ya ke gubuk saya yang sederhana, ya. Ini kesombongan yang terselubung, saudaraku. Ya, bukan rendah hati, tapi tinggi hati. Ya, dengan berkata, mampir ya ke gubuk saya yang sederhana. Nanti kamu lihat seperti apa rumah saya paling mewah sak kota ini, ya. Itu kerendahan hati yang terselubung, ya. Sebetulnya kesombongan yang terselubung. Nah,
Saya akan akhiri firman Tuhan dengan sebuah contoh tentang orang yang paling rendah hati sak gereja. Ya, rendah hati, satu gereja mengadakan survei. Siapakah orang yang paling rendah hati sak gereja itu? Ya, dipilih, lalu juri memutuskan, inilah Pak, ya, orang yang paling rendah hati sak gereja, ya. Sebut saja namanya Pak Amir, ya. Maaf kalau ada kesamaan nama, ini bukan tujuan memojokkan atau merendahkan saudara. Ini kebetulan saja kok melintas nama Pak Amir, ya. Maaf kalau ada yang namanya Pak Amir, ini Amir luar negeri, ya, bukan Amir di sini. Pak Amir dinyatakan sebagai orang yang paling rendah hati sak gereja. Nah, sebagai penghargaan, majelis memberikan piagam, memberikan lencana, ya, lencana orang yang paling rendah hati, ya, terbuat dari emas, ya, diberikan, Pak, ini tanda bahwa Bapak orang yang paling rendah hati sak gereja, ya. Akhirnya semua senang, setuju, Pak Amir dinyatakan sebagai orang yang paling rendah hati segereja. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Jemaat semuanya kaget. Karena minggu berikutnya Pak Amir datang memakai lencana itu, saudaraku. Lencana itu dipasang di dadanya. Pak Amir orang yang paling rendah hati di gereja itu. Itu artinya apa, saudaraku? Ya, tidak lagi Pak Amir sebagai orang yang paling rendah hati. Karena dengan memakai lencana itu, ya, artinya apa? Dia sudah menyombongkan kerendahan hatinya. Ya. Jadi dia sudah menyombongkan kerendahan hatinya, lencananya dipasang orang yang paling rendah hati. Ini loh, lihat aku, orang yang paling rendah hati di gereja ini. Ya, itu, saudaraku. Ya, rendah hati. Jadi dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi orang yang rendah hati tidak mau menunjukkannya. Dan ketika orang itu menunjukkan sesuatu yang bisa dibanggakan, memang, ya, kerendahan hati itu sesuatu yang indah, ya, bisa dibanggakan. Kalau ada orang yang paling rendah hati. Tetapi kalau dia menunjukkan kerendahan hatinya, artinya dia menyombongkan kerendahan hatinya itu. Lencana kerendahan hati itu adalah kesombongan. Ya, dia telah menyatakan dirinya sebagai akulah orang yang paling rendah hati di gereja ini. Jadi itulah rendah hati, ya. Punya sesuatu yang dibanggakan, tetapi tidak mau memamerkannya, tidak mau menunjukkannya. Nah, inilah dua hal. Di samping tentu menjaga hati tidak hanya lemah lembut dan rendah hati, ya, banyak hal-hal yang lain, tapi untuk saat ini dua hal inilah yang saya mau bagikan kepada saudara. Mungkin lain kesempatan ada hal lain yang saya mau bagikan lagi tentang menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita pagi ini juga nanti akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Saudaraku, perpuluhan diajarkan ini karena apa? Karena ada 3 alasan yang sangat penting mengapa anak-anak Tuhan diajar untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ya. Alasan yang pertama adalah supaya kita jangan menjadi penipu dan kena kutuk di hadapan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi pada waktu itu anak-anak Tuhan tidak membawa perpuluhannya. Dan Tuhan berkata, engkau telah menipu aku. Lalu mereka bertanya, loh Tuhan, piye, bagaimana caranya kami menipu Tuhan? Tuhan berkata, kamu menipu aku dalam hal perpuluhan dan persembahan khusus. Artinya
Kalau kita tidak belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan, itu kita sedang menipu Tuhan. Ya. Dan menipu Tuhan itu akan mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Ayat berikutnya, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Artinya sebagian besar bangsa Israel tidak taat membawa perpuluhan kepada Tuhan dan mereka kena kutuk, kata Tuhan. Karena menipu Tuhan, mereka hidup di bawah kutuk. Ya, kalau kita membaca firman Allah, Tuhan memberi kita kesempatan ya untuk memilih kutuk atau memilih berkat dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan berkata, pilih, pada hari ini aku menawarkan berkat dan kutuk. Kamu pilih yang mana? Ya, firman Tuhan berkata, ya kita menentukan sendiri. Kita memilih berkat atau memilih kutuk. Dan Tuhan ingin dengan mengajarkan kita membawa perpuluhan itu agar kita jangan kena kutuk. Jadi orang yang kena kutuk, ya. Hidup ini sudah susah, apalagi di masa pandemi, ya. Sudah susah. Kehidupan kita susah, ya. Pekerjaan susah, ekonomi susah, ya. Nah, jangan sampai sudah masa pandemi ini kita kena kutuk, saudaraku. Ya, akibatnya pasti lebih susah lagi, lebih sulit lagi hidup kita. Jadi Tuhan mau kita diajar membawa perpuluhan agar kita dapat berkat, memilih kehidupan yang diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah berkat. Itulah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, perpuluhan sebagai kunci untuk membuka pintu-pintu langit bagi hidup kita. Ya, kita baca Maliaki 3 ayat 10 dalam terjemahan lama. Dikatakan, bawalah olehmu akan segala perpuluhanmu ke dalam perbendaharaan rumahku, supaya adalah makanan dalam rumahku, dan cobailah akan daku dengan demikian. Kalau tiada aku membukakan akan kamu segala pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Inilah janji Tuhan untuk kita, saudaraku. Kalau kita menjaga hati kita, kita akan hidup di bawah berkat Tuhan. Ya, kita akan mendapat ketenangan dalam jiwa kita. Dan kita akan melihat segala pintu langit dibukakan. Kita akan mendapat kunci untuk membuka segala pintu langit. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita sampai kita tidak sempat menaruhnya. Ya, sampai ibaratnya lumbung kita ini tidak muat. Punya lumbung satu penuh, bikin lumbung kedua penuh lagi, bikin lumbung ketiga penuh lagi, lumbung keempat penuh lagi, tidak muat lagi. Itulah janji Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengalami hidup yang seperti itu. Ya, jangan sampai di masa pandemi ekonomi sulit, ya keadaan sulit, ya pekerjaan sulit. Nah, Tuhan mau mengubah itu semua. Kita mendapat kunci untuk membuka segala pintu langit. Jadi ternyata langit itu pintunya tidak satu. Ya, pintunya banyak. Sehingga kalau dibuka, pintu berkat dibuka dalam hidup kita, kita tidak sempat menaruh berkat Tuhan. Ya, income bulan lalu belum habis, sudah ada income lagi. Pemasukan bulan lalu belum habis, sudah ada pemasukan lagi. Ya, tiap bulan berkat yang kita terima belum habis, sudah ada pemasukan lagi. Yaitu tidak sempat untuk menaruhnya. Penuh semuanya, berkatnya penuh, lumbung-lumbungnya penuh, tabungannya penuh, depositonya penuh, bertambah tiap bulan, bertambah tidak berkurang. Tiap bulan bertambah lagi, dan menjadikan kita punya ekonomi yang sehat di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Itulah alasan yang kedua. Yang terakhir, ya, Tuhan membuka pintu-pintu langit. Pintu langit, pintu apa? Pintu kelimpahan, pintu kesehatan atau kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pertolongan, dan lain-lainnya.
Alasan yang ketiga, perpuluhan sebagai vaksin kesehatan ekonomi kita. Ya, vaksin kesehatan ekonomi kita. Kita baca dalam Yoel 1 pasal 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelumpat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelumpat telah dimakan belalang pelahap. Artinya apa? Hama, penyakit. Belalang itu penyakit sawah, penyakit ladang, ya, sehingga tidak panen. Jadi ini penyakit ekonomi, penyakit pekerjaan, penyakit usaha. Ini perlu divaksin, ya. Seperti corona ini, COVID perlu divaksin. Siapa yang sudah vaksin? Ada yang sudah vaksin? Sudah, ya, ada beberapa. Saya juga kemarin sudah divaksin, ya, puji Tuhan, ya. Ya kalau belum, ya, kalau ada segera, ya, ikut, ya. Orang tua juga sekarang boleh vaksin. Kemarin saya ditanya, umur berapa Pak? 73. Coba ditensi dulu ya Pak. Tensi saya bagus, 121/76. Ya langsung pojok sana Pak, suntik, vaksin. Ya. 5 menit selesai, ya, itu. Jadi, ya kita perlu semua divaksin. Vaksinnya jangan vaksin corona saja, ya, vaksin ekonomi, saudaraku. Jadi, hama-hama penyakit yang menggerogoti bisnis kita, yang menjadi hama untuk ladang, sawah, pekerjaan, ya, usaha kita ini perlu dikalahkan, ya. Itu belalang-belalang pelahap, pengerip, pindahan, pelumpat, semua dibinasakan, semua dihalau oleh Tuhan, ya. Semua disingkirkan dari sawah ladang kita. Dan bukan saja sebagai vaksin ekonomi, ya, perpuluhan juga vaksin untuk keluarga bahagia, vaksin untuk keluarga harmonis, vaksin untuk kesehatan jasmani dan rohani, ya. Jadi, ya, berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita, ya, punya vaksin, artinya apa? Ya, mencegah penyakit datang dalam kehidupan kita. Vaksin corona, ya, COVID, mencegah supaya kita, ya, tidak kena, atau katanya kalau kena pun tidak sampai fatal, ya, tidak sampai berat. Nah, vaksin rohani juga demikian. Vaksin ekonomi, kita divaksin supaya ladang kita tidak kena sakit, tidak kena hama, ya, tidak kena ini penyakit yang merusak sawah ladang, usaha dan bisnis kita, ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita sambut sebelum berdoa dengan pujian, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Sekali lagi, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan
belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Sungguh Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu. Berilah kami hati seperti hati-Mu, hati yang lemah lembut, yang rendah hati, dan yang penuh dengan kasihan, belas kasihan. Beri kami hati yang menyukakan hati-Mu, supaya hati kami terjaga, tidak sampai panas Tuhan, tidak sampai emosi seperti Musa, tidak sampai panas hati seperti Kain. Tapi beri kami hati yang damai, hati yang tenang Tuhan, hati yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau supaya hidup kami menyukakan hati-Mu. Beri kami mata yang melihat tuayan di sekeliling kami. Amin. Beri kami tangan untuk melakukan tugas-Mu Tuhan. Amin. Beri kami kaki untuk melangkah dalam rencana-Mu. Amin. Berikan kami hati-Mu yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu menjaga hati kami. Kami butuh pertolongan-Mu Roh Kudus. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan benar di mata Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mendengar 3 alasan tentang perlunya kami, pentingnya kami membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Biar kami jangan menjadi penipu yang hidup di bawah kutuk, tapi beri kami hidup di bawah berkat-Mu yang limpah Tuhan. Kami dapat melihat pintu-pintu langit yang terbuka, berkat Allah dicurahkan, dan kami menikmati kelimpahan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami menikmati janji-Mu Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak ingin hanya mendengar saja bagaimana orang diberkati karena taat membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Beri kami mengalami Tuhan secara pribadi berkat-Mu yang luar biasa karena kami taat melakukan firman-Mu. Terima kasih. Diberkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu, dapat melihat tuayan di sekeliling kami, dan dapat melakukan tugas-Mu sebagai gereja-Mu Tuhan, agar kerajaan surga dibesarkan dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, berkati firman-Mu bagi kami semua pagi ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu yang ingin bawa perpuluhan, nanti di belakang ada kotak persembahan perpuluhan dan kotak persembahan kolektor ya. Bapak Ibu nanti dapat memasukkan 2 kotak kalau tidak salah, yang di samping kiri untuk persembahan, yang di samping kanan untuk perpuluhan, tapi nanti ada gambarnya, ada contoh amplop yang ada di sana. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Mari Pak Samuel, kami persilahkan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah area onsite kita minggu depan di tanggal 14 Maret 2021 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online
pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah onsite di gereja adalah sebagai berikut, yaitu tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12-60 tahun, yang ketiga mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang keempat sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi serta pendaftaran lewat WA dan SMS ke nomor 089616061601 dengan menyatakan nama, usia, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian pendaftaran ibadah dibuka dari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja. Dan yang ketujuh, nanti setelah menerima doa berkat Bapak Ibu, kami himbau untuk dapat segera mencegah terjadinya kerumunan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat dan kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyertai kami, memberkati kehidupan kami. Dan kami juga boleh terus Tuhan untuk belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu secara nyata di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amin. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta berpulang dalam berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat pulang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.